Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Sakira Anadela, kemudian Hawa Rizmi Umul Azkia, dan Elvan Nasrul, yang pada kesempatan kali ini kami akan membuat debugging database heterogeneous untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah manajemen basis data yang diampu oleh Bapak Agung Eskom MCS. Di sini kami akan membuat dan menghubungkan database menggunakan dua database MySQL dan satu skema Oracle, sekaligus membuat view untuk menggabungkan data dari ketiga database tersebut. Untuk studi kasusnya sendiri, kami mengambil studi kasus untuk database taksi online. Nah, sebelum melakukan praktik lebih jauh, kita bahas terlebih dahulu apa itu database heterogen. Jadi, database heterogen adalah sistem yang melibatkan lebih dari satu jenis database yang berbeda, yang dapat berupa sistem manajemen basis data atau DBMS yang berbeda. Integrasi ini memungkinkan kita untuk menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk analisis dan pelaporan. Nah, mungkin untuk prakteknya itu sendiri, kita langsung saja masuk untuk membuat database di MySQL. Oke, kita langsung saja masuk ke terminal. Kemudian di sini kita login ke MySQL sebagai root terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan membuat user baru. Di sini kita akan membuat user baru bernama taksi 1 yang dengan password taksi 1. Kemudian di sini kita akan membuat untuk hak aksesnya. Setelah itu kita keluar terlebih dahulu dan login kembali menggunakan user baru yang tadi telah kita buat. MySQL taksi 1. Nah, kemudian kita akan membuat database. Di sini kita akan membuat satu database terlebih dahulu, yaitu dengan nama database DB taksi 1. Kemudian kita akan masuk ke database-nya. Oke. Nah, untuk database ini kita akan membuat dua tabel yang terdiri dari tabel pengemudi dan tabel kendaraan. Nah, kita langsung saja membuat untuk tabel si pengemudinya. Oke. Di sini untuk tabel pengemudi itu terdiri dari ID pengemudi dengan tipe data varchar 10 yang merupakan primary key. Nah, tipe data varchar ini digunakan karena ID pengemudi itu nanti kita akan menggunakan ID yang terdiri dari satu huruf dan juga angka gitu untuk membedakan isi data dari si database 1, database 2, dan database 3-nya. Kemudian juga terdapat nama pengemudi dengan tipe data varchar 50, nomor telepon dengan tipe data varchar 15, alamat dengan tipe data varchar 100, dan pengalaman itu tipe datanya INT. Setelah itu kita langsung masukkan data ke tabel pengemudi. Nah, seperti yang tadi saya katakan, di sini untuk ID pengemudinya itu menggunakan huruf dan juga angka. Di sini di database DB taksi 1 ini menggunakan untuk ID pengemudinya itu menggunakan angka 1, 2, 3, dan 4, dan 5, dan untuk hurufnya itu menggunakan awalan A. Itu fungsinya itu untuk membedakan nanti di akhir itu untuk membedakan isi tabel dari si database 1, database 2, dan database 3-nya. Nah, kemudian kita langsung saja membuat tabel yang kedua, yaitu tabel kendaraan.
Nah, untuk tabel kendaraan itu terdiri dari ID kendaraan yang merupakan tipe data varchar 100, itu primary key sebagai primary key, kemudian ID pengemudi dengan tipe data varchar 10, merek, plat nomor, dan tahun pembuatan dengan tipe data INT. Nah, kemudian di sini untuk ID pengemudinya itu merupakan foreign key yang diambil dari ID pengemudi di tabel pengemudi yang di atas ini. Nah, di sini langsung saja kita masukkan data ke tabel kendaraan. Di sini untuk ID kendaraan itu kita untuk database yang pertama itu kita menggunakan huruf awalan X yang diikuti oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ini untuk ID pengemudinya itu menyesuaikan dengan isi data yang ada di tabel pengemudi ini. Sekarang kita langsung saja membuat database yang kedua di MySQL. Kita langsung masuk dulu ke MySQL dengan root. Nah, kemudian di sini kita membuat lagi user baru dengan nama user taksi 2. Di sini untuk passwordnya itu taksi 2. Kemudian di sini kita akan memberikan hak aksesnya. Baik, setelah itu kita exit terlebih dahulu dan masuk kembali ke dengan user baru, yaitu user yang dbtasi 2. Taksi 2 ya, taksi 2. Oke, setelah masuk kita langsung saja membuat database di sini. Membuat database bernama dbtasi2. Kemudian kita masuk ke database-nya. Oke, setelah itu kita langsung saja buat tabel pengemudi dan tabel pengendara. Untuk tabel pengemudi ini itu disamakan dengan tabel pengemudi di database yang pertama tadi. Nah, kemudian untuk bisa membedakan antara database 1 dan database 2, di sini untuk isi dari ID pengemudinya, untuk database 2 ini berawalan dari huruf B yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita langsung saja masukkan datanya. Nah, setelah selesai, kita langsung saja membuat tabel kendaraan, yang mana tabel kendaraan ini itu sama dengan tabel kendaraan yang tadi telah kita buat untuk database yang pertama. Nah, setelah itu kita langsung saja memasukkan data ke tabel kendaraan. Nah, untuk tabel kendaraan di database yang kedua, ini untuk ID kendaraannya itu menggunakan awalan huruf Y yang diikuti dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini untuk ID pengemudinya itu menyesuaikan dengan ID pengemudi yang ada di tabel pengemudi yang ini. Nah, baik. Untuk database yang kedua ini setelah selesai. Sekia dengan NIM 223051109. Di sini selanjutnya kita akan membuat skema dari Oracle. Pertama-tama kita membuka run SQL command dan run as administrator. Lalu kita connect SCS SCSDBA. Lalu selanjutnya kita membuat user baru, yaitu RC Taksi dan ini untuk usernya namanya RC Taksi dan passwordnya itu RC Taksi.
Lalu selanjutnya kita Grand Connect. Kita copy saja. Oke. Selanjutnya kita akan login ke dalam user yang tadi sudah kita buat dengan ARC aksi C. Sudah connect. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel pengemudi. Caranya dengan create tabel pengemudi. Lalu isinya ada ID underscore pengemudi dengan tipe data menggunakan varchar 2 untuk di Oracle. Lengthnya kita isi 10 dan kita jadikan ini sebagai primary key. Lalu kita masukkan nama pengemudi dengan tipe data varchar 2 juga. Untuk panjang katanya itu 50. Lalu selanjutnya ada nomor telepon dengan tipe data varchar 2 juga. Lainnya untuk 15. Selanjutnya ada alamat dengan tipe data varchar juga. Sini kita isi dengan 100. Dan yang terakhir ada pengalaman dengan tipe data nomor. Selanjutnya kita tutup. Oke, sudah ke-create. Untuk selanjutnya kita langsung masukkan data ke dalam tabel yang sudah kita buat dengan cara insert into pengemudi dengan value kita samakan dengan susunan tabel yang tadi kita buat. Di sini ada ID pengemudinya yang kita isi dengan C1. Lalu untuk namanya Nin lalu kita isi dengan nomor teleponnya. Selanjutnya ada alamat. Dan yang terakhir itu ada pengalamannya. Untuk beberapa pengalamannya itu dia ada untuk setting. Karena dia tipe datanya number, dia tidak usah memakai kutip. Oke, sudah masuk. Lalu untuk pengemudi selanjutnya, kita copy saja dari sini. Untuk formatnya tetap sama seperti yang tadi insert into. Lalu di sini ada pengemudi ketiga. Lalu pengemudi keempat. Lalu di sini ada pengemudi yang terakhir. Kita masukkan 5 saja di dalam tabel. Untuk selanjutnya kita akan membuat tabel kendaraan. Caranya sama dengan create table. Table. Dan buka kolom. Lalu kita isi dengan ID underscore kendaraan. Dengan tipe data varchar 2. Untuk lainnya 10. Lalu kita jadikan primary key juga. Selanjutnya ada ID pengemudi. Kita ambil sebagai foreign key dari tabel yang pengemudi tadi. Menggunakan tipe data varchar 2 juga.
dengan panjangnya 10. Selanjutnya ada merek menggunakan tipe data varchar 2. Selanjutnya ada plat nomor menggunakan tipe data varchar 2. Kalau klaimnya kita 15. Lalu yang terakhir ada tahun pembuatan. Sini kita memakai number. Karena tadi kita mengambil primary key yang dari tabel pengemudi, di sini kita akan nanti seperti ini. Sorry. Oke. Untuk yang ID pengemudi, dan kita tulis referensi dari tabel pengemudi. Dan ID pengemudi. Lalu kita tutup. Oke, mohon maaf karena tadi untuk tahun pembuatan itu tidak tercantumkan. Sini kita akan alter label dari kendaraan. Lalu kita add dari tahun pembuatan dengan tipe data number. Karena ada tipe. Ya, karena sudah dimasukkan yang kolom itu, lalu kita langsung saja input data. Di sini kita masukkan di tabel kendaraan dengan value ID kendaraannya Z001, lalu ID pengemudi yang tadi sudah kita buat, terus mereknya ada Toyota Corolla, terus plat nomornya, dan yang terakhir ada tahun pembuatan yang tadi kita baru masuk. Lalu di sini sama tuh data yang kedua, kita copy saja, karena formatnya dia akan sama. Nah, kendaraan ketiga. Oke, mohon maaf karena tadi ke kelas untuk run SQL-nya. Di sini kita akan memasuki ulang dari SQL dengan connect SQS, CSV bilang. Lalu kita langsung masuk ke dalam usernya, yaitu archive exit, option B. Terus nanti kita akan melakukan tab ketiga dalam tabel kendaraan. Lalu kita yang ke 4. Lalu untuk selanjutnya kita akan koneksi dari ketiga database tersebut menggunakan DBC. Pertama-tama kita buka dulu untuk DBC. Lalu kita ke sistem DSN, kita menambahkan menggunakan ANSI driver ini. Lalu untuk data store-nya kita isi dengan DBC, Scott, FC, SQL. Deskripsinya itu database paling SQL1. Data type-nya kita ambil dari localhost. Usernya untuk taksi 1, passwordnya taksi 1, dan database-nya itu DB taksi 1.
sudah ada. Lalu selanjutnya kita add, kita run assessment. Kita isi file. Di sini untuk kontennya itu ke info dari nama yang tadi kita add udah biasanya, dan trashnya kita offline. Di sini kita save pada folder Oracle, Oracle produk server DHS dan di admin ini bisa menggunakan dengan email PWC dan bisa MySQL 1.com. Ya, selanjutnya kita buka file listener orang di Oracle, app Oracle produk server di network di admin. Oke, kita buka file listener orang dengan edit di notepad. Lalu kita tambahkan di dalam parameter SID listener ini kita tambahkan SID di sini. Untuk listener orang ini akan konfigurasi dari database yang tadi. Di sini SID itu sistem identification-nya. Untuk SID name-nya itu tadi yang kita masukkan di ODBC-nya, yaitu ODBC ada super taksi MySQL 1. Untuk Oracle Home-nya itu path di mana kita menaruh si Oracle ini, dan programnya itu menggunakan DG4 ODBC. Kita save. Lalu selanjutnya kita di folder yang sama yang tadi, kita buka yang enhancement source. Kita edit dengan juga. Kita tambahkan di parameter baris terakhir dan ODBC. Kita katakan di sini. Ini ODBC dia untuk konfigurasi dari jaringannya. Di sini kita nambahkan ODBC taksi L1, description-nya kita masukkan address menggunakan TCP, hostnya itu di localhost, dan portnya 1521. Model datanya menggunakan SID yang tadi kita buat. Kita save juga. Selanjutnya kita membuat ODBC 2 untuk menggabungkan dari yang SQL satu lagi. Kita buka ODBC-nya lagi. Di sini kita yang NC driver. Untuk data storage-nya di sini kita gunakan ODBC underscore taksi MySQL 2. Storage-nya sama digunakan localhost. Usernya yaitu taksi 2. Passwordnya taksi 2. Dan database itu db underscore taksi 2. Masalahnya sama untuk description-nya. Ini underscore-nya. Description-nya database link. Ini sudah ada. Lalu kita buka notepad lagi, kita
tambahkan seperti yang tadi, kita save as di server dan admin dengan nama init kita ubah menjadi SQL 2. Tapi orang selanjutnya kita buat di server admin, kita menambahkan di business orang. Ini kita menambahkan di parameter yang sudah dictionary. Ini sini nanti yang teksnya SQL2 dan headnya tetap sama dan programnya kita save lagi. Lalu di folder yang kita buka yang transient. Kita tambahkan di parameter baris yang terakhir seperti yang tadi dengan ODBC taksi MySQL2. Masuk lagi. Buka service. Lalu yang Oracle Listener itu untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, perkenalkan, saya Pak Nasrul. Di sini saya akan menjelaskan dan sekaligus membuat database link berdasarkan database yang telah dibuat sebelumnya, yaitu 2 database MySQL dan juga 1 database atau skema Oracle. Nah, jadi database link ini sendiri merupakan fitur dalam sistem manajemen basis data yang memungkinkan satu database untuk mengakses database lain. Nah, dalam konteks database heterogeneous, database link menjadi sangat penting karena memungkinkan kita untuk menghubungkan dan mengolah data yang tersebar di berbagai jenis sistem manajemen basis data atau DBMS yang berbeda. Nah, seperti pada contoh kita MySQL dan juga Oracle. Nah, untuk membuat database link, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke skema ORC taksi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk membuat database link, pertama kita bisa masuk ke Run SQL Command Line untuk skema Oracle. Oke, kita terlebih dahulu masuk sebagai sistem CSDB, enter, dan kita masuk ke skema yang telah dibuat sebelumnya, yaitu ORC taksi dengan /ORC taksi. Oke, enter. Nah, sini kita telah terkoneksi dengan skema yang telah dibuat. Kemudian di sini kita akan membuat database linknya. Nah, langsung saja kita akan membuat untuk database linknya. Nah, untuk membuatnya kita bisa ketik create database link, kemudian diikuti nama dari database link itu sendiri. Di sini kita akan terlebih dahulu membuat untuk user taksi 1 atau database MySQL yang pertama. Oke, kita copy paste saja. Copy, paste, kita enter. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita connect to taksi 1 identified by taksi 1. Ini untuk kredensial. Kita copy, kemudian paste, kita enter. Dan yang terakhir di sini kita akan menggunakan using ODBC underscore taksi MySQL 1. SQL 1 ini yang telah dibuat sebelumnya, yaitu adalah DSN atau data source name. Oke, kita copy saja. Ini gunanya untuk menyambungkan ke
database MySQL yang pertama. Enter. Nah, database link telah dibuat. Dan di sini kita juga buat untuk user taksi 2 atau untuk database MySQL 2. Angkanya sama, hanya saja di sini yang membedakan adalah nama dari database link. Kemudian untuk connect to identified ini atau kredensial, dan juga DSN-nya, data source name. Oke, kita copy saja ini. Kita paste. Kita enter. Nah, database link untuk user 2 telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mengetes apakah database link ini benar-benar telah berhasil, yaitu dengan menampilkan data-data dari masing-masing database. Yang pertama kita uji dulu untuk tabel pengemudi di MySQL yang pertama, yaitu tabel pengemudi. Kita akan coba untuk menampilkannya. Nah, ternyata data berhasil ditampilkan. Berarti database link ini telah sukses. Kemudian kita coba untuk kendaraan. Nah, sukses juga. Kemudian kita akan coba untuk user 2 atau MySQL 2. Nah, untuk user 2 juga sudah berhasil untuk database linknya. Yang terakhir kita akan coba untuk menampilkan tabel kendaraan. Oke, jadi untuk database link telah sukses. Setelah kita berhasil mengakses data dari MySQL, kita dapat membuat view di Oracle yang menggabungkan data dari berbagai sumber. View ini memungkinkan kita untuk melihat dan mengolah data secara lebih terstruktur. Oke. Untuk definisi view ini sendiri, view ini merupakan sebuah objek dalam database yang dapat berupa hasil dari suatu query atau select statement yang bertindak seperti tabel virtual yang tidak menyimpan data secara fisik, tetapi menyajikan data yang berasal dari satu atau lebih tabel di dalam database atau bahkan dari database lain melalui database link yang telah kita buat sebelumnya. Oke, di sini untuk pembuatan view, di sini kita login ke skema ORC Sakti. Karena kita sudah login, kita langsung saja untuk membuat view. Nah, yang pertama di sini saya memiliki view untuk menggabungkan dua tabel dari data db_taksi1. Nah, ini merupakan database MySQL yang pertama. Nah, karena masing-masing database yang kami miliki itu memiliki dua tabel, kita akan coba gabungkan dua tabel tersebut menggunakan view ini. Nah, untuk membuat view, di sini kita terlebih dahulu create view, kemudian diikuti nama dari view. Di sini saya memberi nama view all db atau database 1. Kemudian kita aliaskan. Nah, di sini kita akan memanggil apa saja yang kita panggil. Kita panggil kolom-kolom dari kedua database tersebut. Oke, ini tabelnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apabila kita membuat view di Oracle untuk menampilkan data dari MySQL, itu kita harus menambahkan kutip 2 di atas untuk mengapit kolom yang akan kita panggil. Nah, di sini saya sudah menerapkannya. Kemudian untuk P1 ini itu merupakan tabel yang kita gunakan. Di sini P1 berarti untuk tabel pengemudi, untuk K berarti untuk P itu berarti pengemudi dan K untuk kendaraan. Oke, kemudian dari mana di sini kita ambil? Itu diambil dari pengemudi yang digunakan database link untuk memanggilnya. Kemudian P1-nya. Kita di sini dialiaskan dan yang di select itu kolomnya. Oke, kemudian kita join atau satukan dengan tabel kendaraan yang juga digunakan database link yang dialiaskan sebagai K1 untuk kendaraan 1. Kemudian di sini untuk penghubungnya yaitu ID pengemudi dari P1 atau pengemudi dan ID pengemudi dari K1 atau tabel kendaraan.
Oke, kita langsung saja copy dan juga paste. Oke, kita coba enter. Oh, enter. Oh, di sini kita tambahkan titik koma. Nah, di sini view telah berhasil dibuat. Nah, kemudian kita akan coba untuk menampilkan view ini. Bagaimana caranya? Di sini kita bisa menggunakan select bintang from view yang nama view yang telah dibuat, yaitu view all db1. Oke. Nya. Oke, copy. Kita enter. Nah, ini merupakan view yang telah berhasil dibuat. Ini akan menampilkan gabungan dari pengemudi dan juga kolom di database MySQL yang pertama. Oke, selanjutnya di sini saya memiliki view untuk menggabungkan data dari db_taxi2 yang merupakan database MySQL 2 dan juga ORC taksi. Di sini untuk membuat view-nya seperti langkah sebelumnya, yaitu create view, diikuti nama dari view yang akan dibuat, kemudian kita aliaskan, kemudian kita select P2, kemudian kita gunakan kutip 2 kembali karena db_taxi2 ini merupakan database dari MySQL yang kedua yang telah kita buat, sehingga kita memerlukan kutip 2 untuk memanggil kolom-kolom dari tabel database tersebut. Seperti langkah sebelumnya, kita di sini untuk tabel pengemudi karena dari MySQL kita gunakan database link. Ini di sini dialiaskan untuk pengemudi di database 2 itu P2. Di sini kolomnya juga ikuti P2. Kemudian kita join dengan kendaraan. Oke, dialiaskan K2. Oke, di sini dihubungkan dengan ID pengemudi. Nah, kemudian di sini kita union all. Kita akan hubungkan dengan select. Nah, di sini tidak diikuti kutip 2. Kenapa? Karena yang akan kita ambil yaitu berasal dari ORC taksi, sehingga kita tidak memerlukan kutip 2 untuk memanggilnya. Seperti itu. Kemudian di sini juga untuk pengemudi dialiaskan dengan P3, kemudian kendaraan dialiaskan dengan K3. Ini kita panggil untuk P3 dan K3-nya. Kemudian yang menghubungkannya sama seperti sebelumnya, yaitu ID pengemudi. Oke, kita akan coba jalankan. Kita copy saja. Oke, kemudian kita paste. Kita enter. Nah, view telah berhasil dibuat. Nah, untuk melihat hasilnya sama seperti tadi, kita bisa menggunakan perintah yaitu select from nama view. Nama view-nya di sini view db23. Kita paste, enter. Nah, berhasil. Ini merupakan gabungan dari data db_taxi2 dan juga ORC taksi. Oke, yang ketiga di sini saya memiliki view untuk menggabungkan data dari db_taxi1, db_taxi2 dan juga ORC taksi. Jadi di sini saya akan menggabungkan semua data dari masing-masing database atau skema. Nah, kemudian di sini juga saya tambahkan kondisi untuk view ketiga ini, yaitu dengan pengalaman pengemudi lebih dari 5 tahun dan juga tahun pembuatan mobil lebih dari 2017. Nah, berdasarkan kondisi ini kita bisa melihat untuk pengalaman sendiri itu merupakan bagian dari tabel pengemudi, sementara untuk tahun pembuatan mobil itu berasal dari tabel kendaraan. Oke, di sini langsung saja kita membuat view-nya. Nah, untuk membuat view-nya, to create view, nama view-nya di sini view db123_xp. Dan kita aliaskan, kita panggil di sini
memakai kutip 2 karena ini berasal dari DB taksi 1 yang merupakan database MySQL. Kemudian kita gunakan juga database linknya, dialiaskan. Kemudian berdasarkan ID pengemudi. Nah, di sini kita tambahkan kondisi yaitu where. Where apa di sini untuk P1 berarti pengemudi untuk pengalamannya di sini di sini kolom pengalamannya itu lebih dari 5. Dan kendaraan berarti tabel kendaraan kolom atau tahun pembuatannya lebih besar dari 2017. Kemudian kita union all. Kita lakukan langkah yang sama untuk database MySQL 2 dengan menambahkan ketik 2. Untuk kondisinya juga sama di sini. Nah, untuk database ketiga atau skema Oracle di sini tanpa menggunakan ketik 2, kemudian berdasarkan ID pengemudi, ini juga kondisinya sama, pengalaman lebih besar dari 5 dan juga tahun pembuatan lebih besar dari 2017. Oke, kita akan copy, kita pastekan. Oke, view telah berhasil dibuat. Di sini untuk where, mungkin di sini ada beberapa notifikasi, tapi mungkin di sini bukan error. Tapi yang terpenting view telah berhasil dibuat. Oke, untuk melihat data dari view ini seperti tadi, kita bisa menggunakan select all from view db-exp db123. Kita copy saja. Nah, data berhasil ditampilkan. Untuk notifikasi tadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa ada beberapa database yang tidak memenuhi kondisi ini, sehingga muncul notifikasi seperti demikian. Oke, sebagai tambahan, karena dari tadi view yang ditampilkan itu kurang rapi, maka saya akan coba untuk gunakan UI untuk menampilkan data view ini. Oke, kita masuk saja. Di sini get started with Oracle. Klik Application Express, kemudian kita login sebagai sistem. Masukkan kata sandi yaitu Oracle. Kemudian kita klik Use Exciting. Kemudian untuk database username, di sini kita masukkan ORC taksi. Kemudian untuk Application Express-nya kita coba data taksi. Kemudian untuk passwordnya C cek. Oke, kemudian kita create workspace. Oke, mungkin di sini workspace telah tersedia. Kalau seperti ini, kita bisa langsung saja untuk masuk ke workspace-nya. Kemudian kita login. Kita berhasil login di sini. Nah, untuk menampilkan view tadi, kita bisa masuk ke SQL Workshop. Kemudian kita klik Object Browser. Kemudian di sini kita ganti tables dengan views. Nah, kita bisa melihat di sini kita bisa melihat view yang telah dibuat tadi. Untuk view yang pertama itu
menggabungkan dua tabel dari db underscore taksi 1 dengan nama view al db1. Oke, di sini sudah ada ya. Kita klik, kemudian kita tampilkan data. Nah, ini data yang ditampilkan. Nah, ini jadi pengemudi, nama. Di sini lebih rapi. Oke, aman di sini. Kemudian yang kedua itu kita menampilkan data dari database taksi 2 dan juga ORC taksi dengan nama view db23. Ini klik dan kita datanya di sini. Nah, telah menggabungkan. Nah, karena sebelumnya untuk database yang pertama itu diawali dengan awalan B, di sini kita lihat sudah ada B, dan untuk database atau skema di Oracle diawali dengan C. Nah, dan yang ketiga kita di sini menampilkan view, yaitu data dari database 1, 2, dan 3 dengan kondisi yaitu pengalaman pengemudi lebih dari 5 tahun dan tahun pembuatan mobil lebih dari 2017 dengan nama view-nya yaitu view db123exp. Nah, di sini sudah ada. Kita klik. Untuk datanya di sini kita lihat untuk dari Rifki Andriana Putra Negara Alif. Nah, ini di sini ID-nya kita bisa lihat pengalamannya. Nah, bisa kita lihat pengalamannya di sini semua lebih dari 5 tahun. Dan juga untuk kendaraannya itu lebih dari 2017. Mungkin di sini ada satu miss yang terjadi ya. Di sini menampilkan 2017. Oke, selain dari itu semua di sini lebih dari 2017. Oke. Mungkin cukup sekian video pembahasan dari tugas UAS Manajemen Basis Data kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun terdapat kesalahan dalam penyampaian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.